Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mahasiswa UBP Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di kos-kosan Wisma Lestari. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bobby Maulana. Saya dari manajemen kelas 17H. Saya di sini akan mempresentasikan hasil KP dengan judul perhitungan tingkat kelayakan investasi pada kos-kosan Wisma Lestari tersebut. Baiklah, kita akan melanjutkan isi dari presentasi saya. Pertama, latar belakang. Di sini kosan Wisma Lestari adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha properti bangunan. Bisa dibilang seperti bangunan sewa gitu. Terus pembangunan usaha kos-kosan ini terlaksana dengan bagus, dengan mendapatkan hasil laba yang besar. Karena di wilayah Kabupaten Karawang banyak terdapat perusahaan industri dengan mendatangkan minat para rantauan yang mencari pekerjaan. Makanya investasi kos-kosan sangat strategis untuk membantu para perantauan pencari kerja mendapatkan tempat tinggal sementara selama tinggal di Kabupaten Karawang ini. Terus gambaran umumnya ada di slide ini, yaitu kosan Wisma Lestari yang ini didirikan pada tahun 2017. Ibu yang mendirikan yaitu Ibu Winarni Lestari. Kosan ini sebenarnya dimulai pada tahun 2012. Cuma saya mengambil data dari tahun 2017 yang pembangunan terbarunya. Di sini beralamatkan di Karawang, di Bypass Pangkal Perjuangan. Terus profil perusahaan bisa dilihat. Ini yang saya ambil dari data yang pendirian dari tahun 2017. Di sini jenis usahanya ya kos-kosan, terus jumlah karyawannya ada 16. 16 itu karena untuk tukang masak juga, tukang bangunan, terus biaya yang lainnya. Terus ini logonya, tapi ini belum dirilis, cuma telah dijelaskan sama ibu kosan ini akan segera dirilis untuk logo perusahaan atau kos-kosan ini. Terus tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama dari Grand Theory dulu. Dari Grand Theory yaitu manajemen. Berdasarkan pendapat Simamora dan Lalem Sinabel tahun 2016, manajemen diartikan sebagai proses untuk memperdayakan sumber daya di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Terus ada juga yang dibilang middle theory. Terus middle theory ini yaitu manajemen keuangan menurut Mustafa 2017 halaman 3. Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Di sini ada beberapa, ini termasuk dalam contoh investasi dan hasil labanya. Terus kedua, pengertian manajemen keuangan menurut Horne dan Wachos Junior 2015 halaman kedua dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Financial Management yang telah dialih bahasakan menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nah, di sini dia mengungkapkan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan hasil aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Ya, lanjut di sini. Range theory, pengertian dari investasi itu sendiri. Investasi menurut
Rakim Syah dan Gunawan 2014 adalah investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang nih. Terus untuk mendapatkan aset yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Terus yang kedua, Martono dan Harjanto 2015 menjelaskan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan suatu perusahaan dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, ini contoh simpelnya aja, kita itu seperti menanam modal untuk hasil yang lebih besar, profit yang lebih besar lagi. Terus tujuan dan metode. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya dulu. Tujuan dari kerja praktek ini saya untuk memahami investasi terhadap kos-kosan Wisma Lestari tersebut. Terus metode saya yang saya ambil, penulisan artikel menggunakan metode studi pustaka dari segala jenis usaha yang dilakukan oleh penelitian dan mengambil informasi yang relevan dengan topik saya dan masalah yang sedang diteliti. Informasi yang dapat diperoleh ini dari buku ilmiah, yaitu laporan penelitian, karangan ilmiah, terus sumber dari buku bisa jadi, dan elektronik lainnya seperti jurnal dan artikel-artikel. Baiklah, tugas utama saya di Wisma Lestari ini yaitu mencari informasi investasi kosannya. Kan untuk pencariannya masih tergolong susah soalnya dokumennya banyak. Terus pencatatan hasil-hasil pengeluaran kosan. Ini hanya untuk tugas saya untuk melakukan riset dalam melakukan investasi itu. Terus melakukan efisiensi terhadap operasional kosan. Operasional kosan ini seperti melakukan riset terhadap kosan yang telah dijalankan dari awal terus sampai berapa tahun kemudian. Uraian pelaksana pekerjaan praktek dari ibu kosannya cuma memberikan sharing ilmu dari pembimbingan lapangan. Saya melihat dan mencatat dokumen investasinya, terus mencari aplikasi dalam memudahkan operasional usaha yang akan dijalankan ibunya. Saya akan mencari aplikasinya dan telah menemukan, yaitu kayak finansial gitu, kayak seperti aplikasi untuk mengurutkan finansial per tahun dan per bulan untuk kontrakan ini, untuk kos-kosan ini. Tugas mendukung, melakukan dokumen, meresum hasil usaha itu kos-kosan, terus membantu operasional usahanya. Terus permasalahan yang terjadi saat investasi ini, kendalanya data hasil investasi pembangunan tidak teratur dan banyak terjadi pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, manajemen operasionalnya kosan berantakan atau semrawut, yaitu data hasil investasi kosan ini harus dilakukan secara itu untuk solusinya, maksudnya ini untuk solusinya. Untuk dokumen investasi itu harusnya dirangkap, terus dilakukan penyusunan agar lebih sistematis, seperti contoh pengeluaran modal dan arus kas. Arus kas itu yang sangat penting. Terus mencari aplikasi untuk memudahkan operasional kegiatan kosan. Di sini biasanya yang tadi telah saya bilang kayak aplikasi finansial gitu, itu sangat mudah dijalankan dan kita bisa mengatur tanggal untuk jatuh tempo kosan yang ditempatin orang tersebut. Kesimpulan, berdasarkan pengalaman kerja praktek yang dilakukan kos-kosan Wisma Lestari ini, saya mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat kelayakan investasi. Investasi merupakan penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan waktu
untuk masa yang akan datang. Berdasarkan yang saya tulis sebelumnya, saya mendapat kesimpulan bahwa tingkat kelayakan investasi telah terlaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil artikel saya yang mencari perhitungan net NPV dengan umur ekonomis investasi 7 tahun. Di sana saya telah mencari perhitungan harga ekonomis sewa kosannya dan juga hasil umur ekonomis selama 7 tahun. Di sana saya menjelaskan, saya meneliti dan mendapatkan umur ekonomisnya 7 tahun dengan tingkat kelayakan yang layak. Untuk sarannya bagi kos-kosan Wisma Lestari ini hanya satu, yaitu dokumennya yang semrawut. Saya minta hanya untuk lebih dirapikan, dibikin sistematis gitu, biar memudahkan jika ada yang mau kerja praktek lagi di tempat tersebut, mudah melaksanakannya dan tidak acak-acakan, biar penulisnya gampang mencari, gampang untuk menyelesaikan hasil tugas yang dilakukannya. Terus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, pertama, harap memberikan pengalaman siswa agar mengenal usaha-usaha yang bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam membuat kegiatan berwirausaha. Terus yang kedua, melakukan studi banding, biasanya ke universitas terdekat dahulu, jangan jauh-jauh, dengan melakukan observasi ataupun presentasi antar universitas bisa jadi. Ini ada beberapa foto kegiatan saya. Karena kegiatan ini tidak di kantor, di sini hanya untuk kegiatan di rumah ibu pembimbing itu atau ibu kosan itu. Di sini bisa dilihat. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan, hanya melakukan pencatatan dan pengelolaan. Terakhir, terima kasih dari saya sendiri telah cukup menjelaskan hasil kerja praktek saya dalam meneliti investasi kos-kosan Wisma Lestari ini. Sekian presentasi saya. Jika ada saran atau komen, boleh dikasih tahu, dijelaskan atau dikirim ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.